Benar sekali, Cahya. Mungkin di sini ada teman-teman atau Bapak Ibu yang masih belum mengenal Repsigama mendalam ya. Baik, kita kenalan dulu secara singkat. Apa itu Repsigama? Ya, Repsigama itu adalah relawan psikologi Gajah Mada yang merupakan badan kegiatan mahasiswa atau BK di Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada yang bergerak dalam bidang relawan psikologis, aman bencana, mitigasi bencana. Sebelum diresmikan sebagai BKM, Repsigama merupakan posko psikososial dalam penanganan erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Repsigama sendiri merupakan organisasi mahasiswa dalam bidang kerelawanan psikologi pertama di Indonesia. Nah, Repsigama sendiri sudah aktif terjun ke lokasi terdampak bencana nih teman-teman, seperti saat bencana yang terjadi di Lombok, Palu, Donggala. Dan beberapa waktu lalu juga turut membantu memberikan bantuan psikologis tragedi susur sungai di Turi. Selain itu, Repsigama juga aktif melakukan kajian kebencanaan, pelatihan, sosialisasi, dan teman. Acara selanjutnya, kita akan beralih untuk sambutan. Sambutan dari dan Repsigama kita pada tahun 2020-2021 oleh Mbak Claudia Zulfiana. Kami persilahkan. Oke, thank you Kak Gung dan Mas Nafi, terima kasih banyak. Sebelumnya selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Kami selalu doa ya di saat ini, salam pembuka, tidak ada yang lebih baik selain memang melihat teman-teman semua dalam kondisi yang sehat. Jadi kami semua Repsigama pertama-tama selalu berharap semua peserta di sini maupun panitia selalu dalam kondisi yang sehat. Lalu selamat datang yang terhormat pada Mas Fuad Hamsyah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Mas untuk berbagi, untuk sharing, untuk bercerita, untuk berbagi ilmu sama teman-teman yang mungkin excited dengan tema ini ya, Mbak Lita, Kak Gung, dan Mas Nafi ya. Kami cukup dapat atensi yang positif sekali dengan dan banyak sekali yang sudah membuka diskusi bahkan sebelum acaranya dimulai, banyak yang menanyakan ke arah mana nanti, tentang apa sih Kak itu bencananya, psychology disaster atau psychology of disaster atau psikologi kebencanaan itu mungkin belum atau bukan merupakan topik yang mendalam dibahas mungkin tidak di semua universitas atau tidak di semua tempat mungkin ya teman-teman. Dan seperti yang tadi sudah kakak-kakak MC ceritakan ya, sangat senang sekali, merasa senang karena antusiasme yang tinggi. Ada puluhan universitas yang tercatat sudah daftar dan menjadi peserta. Kemudian ada berbagai instansi dari pemerintahan maupun non-pemerintahan. Selamat datang Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya. Lalu untuk selanjutnya singkat aja mungkin ya teman-teman, nggak usah panjang-panjang. Selamat belajar sama kita karena kita sama-sama belajar di sini. Kita mengulik tentang tema hari ini bersama-sama dipandu oleh Mas Fuad. Dan juga terima kasih yang besar juga pastinya untuk teman-teman divisi Tagana Repsigama karena selalu setianya tidak hanya kepada Jogja, tidak hanya pada gunung di Jogja, tapi setianya juga pada kebencanaan, terutama di bidang psikologi. Terima kasih untuk selalu memandu dan memberikan acara yang selalu fresh. Terima kasih banyak teman-teman Tagana, dan akhir kata, terima kasih pada peserta yang telah mendaftar meluangkan waktunya. Saya atas nama Komandan dan Wakil Komandan juga yang tidak bisa hadir, mengucapkan terima kasih dan selamat bersenang-senang pada siang hari ini dan selamat belajar. Terima kasih. Kembali lagi ke Kakak Gung dan Kakak Nafi. Silakan. Terima kasih nih kepada Mbak Claudia atasnya. Nah, langsung aja nih, saya akan bacakan ringkas isi dari CV pembicara pada kelas Tagana. Tak kenal, saya Nyafi. Ya, betul sekali Cahya. Nah, pembicara untuk kelas Tagana yang kedua ini berlatar belakang pendidikan S1 yang ditempuh pada tahun 2011 di Fakultas Psikologi UGM. Dan dilanjutkan S2-nya pada tahun 2014 nih di Berlin, Jerman. Dalam bidang keilmuan, beliau berfokus pada psikologi klinis dan relasi sosial. Baik, untuk kesibukan
Fuad sendiri untuk saat ini adalah sebagai dosen di Fakultas Psikologi UGM, dan pada tahun 2015 pernah melakukan atau mengikuti workshop dengan tema Psychological Support in Disaster Setting. Adapun pengalaman profesional dan konferensi beliau tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan mungkin teman-teman bisa melihatnya sendiri di layar atau screen yang telah kita tampilkan, seperti itu. Nah, selanjutnya masuk ke acara inti nih, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Fuad Amsyah, SPSI, MSc. Namun, diingatkan kembali nih, agar teman-teman dapat mengikuti ROTG yang sudah ditentukan ya. Nah, apabila teman-teman memiliki pertanyaan, dapat dituliskan pada kolom komentar dengan format nama, strip asal instansi atau daerah, strip pertanyaannya. Contohnya, Ridwan Psikologi UGM, strip bagaimana cara melakukan pertolongan pertama psikologis kepada penyintas. Nah, udah nih, Vi. Tidak perlu lama-lama lagi nih mari kita simak bersama-sama kepada Bapak Fuad Amsyah, SPSI, SC. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih teman-teman semua, Gung, Navi, Claudia, dan semua yang terlibat di acara ini ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya, dan juga selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu atau adik-adik atau Mas Mbak dan teman-teman semua di sini ya. Terima kasih juga atas animo yang luar biasa ini, di luar dugaan saya. Ternyata sampai lebih dari 100 gitu, dugaan saya hanya 40-an berapa gitu, ternyata ya cukup banyak ya yang tertarik di sini. Mohon izin saya share screen ya. Mungkin, nah oke. Baik, assalamualaikum. Selamat siang. Saya panitia untuk menyampaikan materi saya ini sekitar 60 menit, tapi nanti coba kita lihat bersama ya. Dan juga di awal mungkin perlu saya sampaikan, materi saya ini mungkin cakupannya sangat luas begitu. Jadi bencana, psikologi, dan relawan. Akan banyak sekali yang bisa kita bahas sebenarnya, tapi nanti mungkin untuk yang bahasan-bahasan detail kita bisa lanjutkan dengan diskusi tanya-jawab saja jika ingin mengetahui lebih detail tentang suatu hal. Nanti apa yang saya sampaikan di sini lebih bersifat dan hal yang sangat luas gitu ya. Ya, seperti kita ketahui bersama ya, kita Indonesia ini adalah negara kepulauan dan lokasinya itu kebetulan Tuhan memberikan kita lokasi yang luar biasa strategis ya, strategis secara ekonomi maupun secara sosial, namun juga strategis juga secara kebencanaan, sehingga terkenal Indonesia itu dikenal di dunia internasional sebagai supermarket bencana. Seperti itulah kira-kira. Tentunya itu bukan hal yang positif ya, supermarket bencana gitu. Itu bukan hal yang membanggakan, tapi di satu sisi justru malah membuat mata internasional itu melihat bangsa Indonesia atau warga negara Indonesia itu adalah warga negara yang tangguh. Orang masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang dari zaman dahulu kala tadi sejarah kita sudah mengalami berbagai macam tsunami, tanah longsor, lempeng-lempeng ini, dan kita terletak di salah satu yang sehingga memang negara kita ini sangat rawan bencana. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih tahu, kemarin baru saja peneliti ITB mengumumkan bahwa ada potensi gempa dan tsunami setinggi 20 meter di selatan Jawa, terus di Jawa Barat 20 meter, dan di Jawa Timur, daerah Pacitan 15 meter. Well, itu mungkin bukan menakut-nakuti niatnya, tapi itu lebih kepada
upaya dalam mitigasi bencana. Itu kita lihat positifnya seperti itu. Ya, ini saya tampilkan di sini berbagai macam bencana, kita semua tipe bencana kita punya ya. Maka tidak salah memang julukan supermarket bencana itu kita sandang oleh bangsa Indonesia ini. Di semua daerah, di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, di kepulauan di Nusa Tenggara, bahkan Kalimantan, Papua, itu semua mempunyai berbagai macam atau karakteristik bencananya masing-masing. Nah, ini perlu kita ketahui bersama bahwa kita harus sadar betul bahwa kita di bencana itu selalu ada, ancaman selalu ada, dan kerentanan juga akan ada, dan itu adalah dua syarat utama terjadinya bencana. Nah, ketika kita sudah sadar itu, tentunya kita bisa ada langkah-langkah antisipatif gitu ya, untuk kecil resiko jatuhnya korban, jatuhnya kerugian-kerugian fisik, material, maupun korban jiwa gitu ya. Karena bencana itu adalah suatu hal yang tidak biasa ya. Jadi kita perlu ketahui dulu nih bencana gitu ya. Itu suatu hal yang tidak biasa dan tidak pernah dinyana-nyana begitu ya, atau tidak diinginkan gitu. Nah, kejadian yang tidak biasa, tidak diinginkan dan mungkin kurang dapat diprediksi begitu, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, kerugian fisik, kerugian material, kerugian psikis, perubahan sosial ekonomi, menyebabkan banyak orang mengungsi dan berbagai macam penderitaan-penderitaan yang lain. Nah, itu yang disebut sebagai bencana. Lalu secara konsep, bencana itu apa? Itu kita juga perlu ketahui. Bagaimana sebab bencana bisa terjadi? Bencana itu hanya akan terjadi ketika pertemuan antara threat, ancaman, bahaya, dengan kerentanan. Ya. Kedua hal ini jika bertemu akan terjadi resiko di situ, dan ketika terjadi maka itu baru bisa kita sebut bencana. Karena jika hanya ada bahaya, ketika hanya ada bahaya tanpa adanya kerentanan, maka itu tidak bisa kita sebut sebagai bencana. Contoh, ada ancaman gempa bumi, katakanlah seperti itu. Namun secara kerentanan, katakanlah Indonesia ini mempunyai ilmu membangun gedung-gedung atau infrastruktur yang kuat menghadapi guncangan gempa, misalkan itu 9 skala Richter, katakanlah begitu, kuat menghadapi gempa seperti itu, maka tidak akan terjadi bencana tentunya, karena hanya ada bahaya di situ, hanya ada threat. Ada gempa bumi, tapi tidak jatuh korban jiwa, tidak ada kerugian material, tidak ada orang yang mengungsi, tidak ada perubahan sosial ekonomi dan lain-lain. Maka itu tidak bencana. Ya, begitu juga dengan katakanlah banjir sana seperti itu. Demikian juga ketika bahaya nggak ada, walaupun kerentanan ada, katakanlah di Indonesia ini masyarakatnya tinggal di suatu daerah yang sangat padat, lalu faktor pendidikan masyarakat Indonesia katakanlah tidak tinggi begitu, tapi tidak ada. Nah, kita bersama. Jadi syarat adanya bencana adalah pertemuan antara threat dan kerentanan. Ini menjadi suatu hal yang kita sebut bencana. Dan sebelum kita nanti ya membahas tentang peran psikologi di kebencanaan, di situasi bencana, di setting bencana, kita perlu tahu selain konsep tadi tentang bencana, kita juga perlu tahu nih karakteristik bencana seperti apa saja. Karena perbedaan karakteristik itu juga menyebabkan perbedaan kondisi sosial masyarakat yang terdampak bencana, kondisi para penyintas, dan bagaimana bantuan-bantuan yang berdaya guna dan tepat guna itu bisa kita berikan ke para penyintas. Ya. Jadi kita melihat dari penyebabnya terlebih dahulu. Apakah bencana itu disebabkan secara dari alam, jadi alamiah sifatnya, atau bencana itu diinduksi oleh manusia? Seperti gempa bumi, gunung meletus, apalagi badai, taifun, seperti itu adalah bencana alam.
Ya, walaupun mungkin ada beberapa seperti taifun mungkin bisa disebabkan induksi manusia karena ada perubahan alam, karena alam yang sudah secara iklim tidak bersahabat seperti itu ya. Nah, yang murni diinduksi manusia adalah bencana seperti nuklir, ya, yang seperti yang terjadi di mana itu di Ukraina itu, saya kok tiba-tiba lupa ya namanya ya. Ya, itu adalah bencana yang murni diinduksi oleh manusia. Juga lagi mungkin bencana katakanlah banjir. Nah, banjir ketika itu bukan banjir yang sifatnya alamiah, banjir yang diinduksi manusia, seperti karena itu adalah kecerobohan manusia yang tinggal di tempat itu, yang sering membuang sampah sembarangan, tidak peduli lingkungan, asal menebang pohon, tidak melakukan antisipasi. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke bencana yang diinduksi oleh manusia. Nah, secara penyebaran ini juga ada beda-beda ya, ada level-levelnya begitu. Ada bencana yang sifatnya lokal, seperti contoh misalkan banjir Jakarta, itu sifatnya lokal. Kalau yang sifatnya nasional adalah mungkin, nah ini tergantung tergantung tanggapan dari pemerintah. Misalkan gempa 2006 yang lalu itu dianggap sebagai bencana nasional. Lalu juga tsunami Aceh itu juga dianggap sebagai bencana nasional. Walaupun itu terjadi satu daerah, tidak di semua wilayah di Indonesia, tapi skopnya, levelnya itu merupakan skop level bencana nasional. Nah, lalu seperti internasional, bencana internasional itu contohnya seperti tsunami 2004 yang lalu. Itu tidak hanya Indonesia yang menderita, dari Thailand, Sri Lanka, Madagaskar, dan beberapa negara sekitar, itu juga terkena, terdampak. Nah, itu yang disebut sebagai bencana internasional. Dan juga ini mungkin terkait dengan apa yang sedang terjadi saat ini, kita sedang mengalami pandemi, begitu. Apakah ini bisa dikatakan bencana, Pak? Misalkan pertanyaan seperti itu. Saya bisa mengatakan, ya ini bencana. Lalu, apakah ini disebabkan oleh manusia? Saya nggak tahu, karena memang ada banyak asumsi, ada banyak teori yang berkembang, dan saya tidak mau menyimpulkan apakah ini disebabkan manusia atau secara alami. Lalu sifatnya apakah lokal, nasional, internasional? Ini jelas-jelas internasional, karena semua negara di dunia ini tidak ada yang terbebas dari pandemi ini. Bahkan banyak negara yang sudah mengalami resesi, begitu, dan Indonesia sedang in the brink of resesi ini. Kita sedang bersiap-siap ini untuk menuju resesi. Nah, mungkin nanti saya juga akan menyinggung sedikit gitu ya tentang bencana pandemi ini, karena karakternya itu sangat spesifik dan berbeda dari berbagai macam bencana yang sudah pernah kita alami sebelumnya. Secara antisipasi, ada ya bencana yang sifatnya munculnya gradual. Contoh, gunung meletus itu biasanya gradual. Tingkatan dari mulai normal, naik, sampai awas, begitu lalu sudah meletus. Nah, meletusnya pun ada gradual. Ada meletusnya yang pertama, ada yang kedua, ketiga. Itu tergantung karakter masing-masing gunung berapi itu sendiri. Itu contohnya. Ada yang antisipasinya atau kemunculan bencananya, impact-nya itu timbul dan hilang. Ada yang tidak terduga, tidak ada prediksi sama sekali. Contohnya adalah gempa bumi. Sampai sekarang kita belum tahu apakah besok atau beberapa menit lagi akan terjadi gempa, itu kita belum pernah ada yang bisa mengetahui itu. Kemudian ada peneliti dari UGM yang mengembangkan alat untuk bisa mendeteksi gempa bahkan sampai 2 minggu sebelum. Ya, saya rasa itu secara penelitian, secara teori mungkin bisa, tapi itu belum terbukti, belum dibuktikan bahwa itu bisa mendeteksi gempa betul atau tidak. Itu yang belum terbukti. Harapannya mungkin dari situ kita mulai melangkah untuk menemukan alat yang canggih itu ya. Karena bahkan Jepang pun yang negara dengan tingkat gempa bumi yang sangat tinggi pun sampai saat ini belum berhasil juga menemukan alat mendeteksi gempa. Nah, itu ya disebut menjadi rahasia Tuhan ya gempa ini ya. Nah, lalu secara durasi, karakteristik bencana itu ada yang pendek, ada yang sedang 1 hari sampai sebulan begitu ya, dan ada yang panjang. Nah, ini juga sangat mempengaruhi bagaimana karakteristik nanti para masyarakat yang terdampak bencana ini. Dan karakteristik yang berbeda-beda dari masyarakat yang terdampak bencana ini, ya, tentunya
akan membedakan pertolongan kita sebagai orang psikologi untuk memberikan bantuan-bantuan, baik itu bantuan psikososial maupun bantuan kesehatan mental yang tepat dan berdaya guna, itu tentunya juga akan berbeda. Makanya kita perlu tahu ini tentang perbedaan karakteristik bencana. Seperti tadi saya sampaikan, saya tidak akan membicarakan hal lebih detail begitu ya. Nanti secara detail kita akan diskusi saja karena memang cukup banyak materinya. Oke. Nah, selanjutnya kita sebagai relawan begitu yang mungkin akan banyak terlibat nanti terjun ke lapangan begitu. Kita harus tahu ini cycle disaster management ya. Semua disaster management cycle itu selalu dimulai dari mitigasi. Itu yang pertama. Mitigasi yaitu tentang apa namanya capacity building ya, kita memberikan skill, kita memberikan informasi ke masyarakat yang mungkin tinggal di daerah-daerah yang rawan bencana, begitu. Lalu sampai setelah mitigasi akan sampai di fase atau cycle preparation. Ya, ini tentunya untuk bencana-bencana yang memang bisa kita prediksi atau tidak bisa kita prediksi pun sebenarnya juga bisa kita memasukkan ke preparation. Kita harus selalu siap sedia. Jika nanti terjadi suatu bencana di daerah tersebut kita siap, gitu ya. Nah, lalu setelah mitigasi, persiapan, preparation, muncullah bencana. Jadi event bencana itu terjadi bencana, gunung meletus, banjir, angin ribut, gempa bumi dan lain-lain. Setelah terjadi beberapa waktu dan ya kisaran waktunya itu tergantung pemerintah masing-masing juga ya, karena ini scope atau apa namanya level bencananya kita belum tahu, itu menyesuaikan besarnya magnitud bencana yang terjadi itu. Akan ada fase cycle response, tanggap darurat, biasanya seperti itu ya kalau kita mengistilahkan dalam bahasa relawan biasanya adalah tanggap darurat bencana. Ini sangat beragam, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa sampai 3 bulan, bahkan bisa sampai berbulan-bulan. Tapi tahunan belum tahu ya. Mungkin ada juga, tapi saya belum tahu apakah ada tanggap darurat yang sifatnya sampai setahun, 2 tahun gitu. Nah, setelah respon atau tanggap darurat selesai, ini adalah fase yang dinamakan sebagai recovery. Nah, di masing-masing cycle, di masing-masing fase ini tentunya peran psikologi untuk membantu para penyintas, para masyarakat yang terdampak bencana itu bermacam-macam juga ya. Kita juga menyesuaikan juga ini di masing-masing fase ini. Nah, dan juga saya rasa ini sangat penting ya untuk disampaikan dan diketahui bersama. Selain tadi ada disaster management cycle, kita juga harus tahu ini fase-fase dalam bencana. Umumnya akan terjadi seperti ini, dan di sini digambarkan sebagai sebuah grafik begitu agar kita bisa tahu gambarannya dari mulai datar, turun, naik, itu pasti ada mananya sendiri-sendiri ya. Jadi ada tahapan pra-bencana, ini biasanya diisi dengan tadi mitigasi sama preparation ya. Ini isinya adalah peringatan, pemberian psikoedukasi komunitas, pemberian informasi, penguatan penguatan networking dengan stakeholder yang terlibat nantinya begitu. Lalu terjadi bencana. Nah, setelah terjadi bencana itu ada fase yang kita namakan sebagai fase honeymoon atau bulan madu. Di fase bulan madu ini semua orang pasti merasa terkejut, pasti merasa ngeri bersama-sama, tapi di saat yang sama mereka juga akan mengalami perasaan bersama, kebersamaan dan bersatu untuk menghadapi bencana yang terjadi. Ini yang disebut sebagai fase honeymoon. Muncul heroisme di situ, tidak hanya pada mereka yang menjadi penyintas, tapi juga para relawan yang terjun ke lapangan ketika fase honeymoon ini. Heroisme itu pasti muncul dan itu menggelegak gitu ya. Ingin membantu, ingin memberi bantuan berdaya guna bagi masyarakat yang terdampak, begitu pasti heroisme itu selalu ada. Dan akan saya jelaskan di slide-slide selanjutnya tentang kondisi psikologis relawan ya. Nanti itu cukup bahaya. Nah, kalau kita tidak bisa mengontrol itu cukup bahaya. Nah,
Setelah bulan madu ini selesai, ini waktunya juga tergantung ya, ada yang mungkin sampai 3 bulan, 6 bulan bulan madu. Setelah ini selesai, ya, ketika semua orang sudah capek, ketika semua sudah mulai sadar bahwa yang terjadi adalah bencana, para penyintas sudah mulai sadar bahwa mereka kehilangan sanak famili, mereka kehilangan ilmu, selanjutnya seperti itu, maka muncullah fase ketidakpastian, di mana di sini akan mulai down. Maka di sini digambarkan grafiknya turun drastis kayak downhill gitu. Dan itu maksudnya adalah mereka mulai menghadapi realitas sesungguhnya. Relawan-relawan yang mereka datang, para donatur-donatur yang membantu, yang memberi meliput di media itu sudah mulai quote unquote bosan begitu ya, sehingga mereka seperti ditinggal sendiri. Nah, di realita inilah mereka mulai muncul reaksi-reaksi akut, ya, mulai muncul saya harus berjuang sendiri, kita harus berjuang sendiri di sini seperti itu dan lain-lain, sampai titik balik itu, lalu mereka sadar bahwa mereka harus bangkit. Nah, di kebangkitan ini adalah yang dinamakan sebagai fase reorganisasi ya. Bahwa mereka mulai paham, mereka mulai sadar kita harus bangkit bersamanya, mulai ada cahaya harapan yang baru, mulai ada melihat masa depan, melihat bahwa ada era baru yang harus dihadapi nanti begitu. Yang tadinya mungkin sudah mulai kehilangan harapan tapi ya bangkit pelan-pelan gitu. Dan itu juga masuk juga di level ini ya, rekonstruksi. Nah, di masing-masing fase ini juga ada berbagai macam bantuan psikologi yang bisa nanti kita sampaikan, bisa kita berikan ya, nanti yang saya sampaikan apa saja nih di masing-masing cycle, di masing-masing fase itu apa yang bisa kita lakukan begitu. Apa yang bisa psikologi perbuat, apa yang bisa psikologi berikan ke masyarakat yang terdampak langsung bencana maupun yang tidak langsung. Ya. Nah, umumnya ketika sebuah bencana itu terjadi, akan muncul berbagai macam permasalahan ya, karena ini kita sedang berbicara di setting psikologi, maka yang pokok yang perlu kita sampaikan di sini adalah masalah-masalah psikologis. Selain juga mungkin ada muncul masalah ekonomi pastinya ya, ada muncul masalah sosial. Ya itu memang sangat berpengaruh juga terhadap kondisi psikologis masyarakat terdampak. Tapi kita kesini dulu, nanti untuk masalah sosial, ekonomi, dan yang lain-lain bisa kita diskusi bersama. Nah, masalah psikologis yang muncul ada 3 level ya, umumnya yang terjadi ya. Di setiap bencana pasti ada 3 level ini. Yang pertama, gangguan psikologis yang sifatnya ringan. Contohnya seperti panik, tegang, shock. Ya. Itu pasti itu terjadi, dan itu bagi beberapa penyintas mungkin hanya bertahan sampai itu saja begitu, tidak sampai berkembang menjadi gangguan psikologis yang sedang bahkan yang berat gitu ya. Pemulihan normal akan terjadi dalam beberapa hari atau minggu saja. Nah, ini yang gangguan psikologis yang ringan ya. Intervensi tidak diperlukan, intervensi dari profesional seperti dari psikolog atau psikiater itu tidak diperlukan. Tapi cukup ya membuka komunikasi dengan sanak famili yang masih yang survive begitu ya, atau kegiatan sosial itu biasanya sudah bisa meringankan gejala gangguan psikologis ringan ini ya. Dan yang berita positifnya adalah gangguan psikologis ringan itu biasanya terjadi ke mayoritas survivor penyintas ya. Di Indonesia ya ini konteksnya ya. Kalau di luar negeri saya nggak tahu seperti apa. Oke. Selanjutnya level kedua itu gangguan psikologis sedang. Ini level selanjutnya. Ringan ada sedang. Sedang itu seperti contohnya cemas tapi menyeluruh dan sifatnya menetap agak lama ini kecemasannya ini. Lalu mulai menarik diri, lalu ada gangguan-gangguan emosi dan lain-lain. Ini adalah gangguan psikologis sedang. Nah, pemulihan untuk kembali normal lagi akan terjadi dalam jangka waktu yang lebih panjang jika dibandingkan dengan yang tadi gangguan psikologis ringan ya. Dan kalau tidak ada antisipasi lebih lanjut, ini bisa mengarah ke gangguan perilaku yang lebih parah.
Jadi di sini mulai nih muncul kebutuhan-kebutuhan bantuan kesehatan mental. Ya, jadi bantuan itu ada dua ya, ada bantuan yang sifatnya psikososial dan ada bantuan kesehatan mental. Itu nanti berbeda ya, nanti saya jelaskan di slide setelah ini. Nah, di sini sudah mulai butuh dukungan-dukungan psikososial ya untuk masyarakat yang mengalami gangguan psikologis sedang ini kembali normal lagi begitu. Dan yang terakhir yang warnanya hitam merah ini saya beri warna seperti itu. Gangguan mental dan perilaku yang berat ini biasanya adalah trauma, ya, stres. Yang stresnya itu sudah sangat stres, mengarah ke trauma dan depressed gitu ya. Depresi ya, kecemasan menyeluruh seperti tadi, tapi yang lebih menetap lebih lama, bahkan sampai fobia dan disosiatif gitu ya. Teman-teman psikologi, mohon maaf ya ini teman-teman nggak cuma psikologi aja ya, mungkin ada teman-teman dari bidang lain, mohon maaf ini mungkin terlalu istilahnya terlalu teknis, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Nah, dampak-dampak merugikan yang luas karena mereka tidak lagi mampu untuk bekerja, tidak lagi mampu untuk berfungsi sosial dengan normal, begitu ya. Mereka tidak menutup diri, tidak ada komunikasi dengan orang sekitarnya. Ya, ini harus mendapatkan penanganan kesehatan mental, bukan lagi psikososial, tapi sudah ke kesehatan mental. Dan ini ranahnya ranah bantuan oleh para profesional. Dalam hal ini adalah psikolog, psikiater, atau mental healthers, atau ya segala macam profesional lain yang punya kapabilitas dalam menangani gangguan kejiwaan. Nah, korban sendiri atau penyintas sendiri ya, masyarakat yang terdampak bencana itu sendiri bisa kita klasifikasikan sebagai berikut. Karena masing-masing klasifikasi ini ya, masing-masing kelompok ini tentunya kebutuhan mereka akan bantuan psikososial, bantuan kesehatan mental itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Yang pertama ini saya bingung ya mau menamakan apa gitu. Yang pertama adalah korban. Korban di sini kenapa saya sebut korban karena ini ya terdampak langsung walaupun ya mereka bukan korban tapi mereka penyintas, tapi juga ada yang meninggal di sana, ada yang tidak survive, ada yang tidak bisa survive ya dari sebuah bencana gitu. Maka istilahnya ya saya nggak tahu lagi mau mengenai apa, tapi saya istilahkan saja di sini korban yang terdampak langsung. Lalu ada mereka yang levelnya tidak terdampak langsung tapi terancam. Jadi mereka katakanlah mereka tinggal di lokasi yang sangat dekat dengan terjadinya bencana. Nah, mereka adalah orang-orang yang terancam. Dan juga ada kelompok yang terungsi. Gitu. Mereka mungkin tidak terancam, mereka tidak terdampak langsung, tapi mereka ikut himbauan pemerintah untuk dievakuasi, diungsikan. Gitu. Nah, ini 3 kelompok penyintas ini tentunya karakteristik masing-masing ya. Ini seperti ini karakteristiknya. Yang kelompok korban di sini mengalami kematian, mengalami mungkin difabilitas begitu, kerugian materialnya total sifatnya, dampaknya permanen. Ya, maka membutuhkan rekonstruksi fisik maupun psikososial yang masif begitu ya. Dan programnya pasti jangka panjang. Jadi tanggap daruratnya sampai recovery phase-nya itu panjang. Aceh itu setelah tsunami itu saya rasa programnya sampai setahun lebih ya untuk ini ya, untuk recovery ya. Bantul itu 6 bulan kalau nggak salah. Nah ini kan tergantung skopnya masing-masing bencana. Aceh memang luar biasa destruktif banget gitu ya tsunami-nya ya. Bantul kemarin tidak semasif yang terjadi di Aceh sehingga memang programnya tidak selama yang ada di Aceh. Nah, lalu kelompok terancam ini biasanya mereka tidak mengalami kematian atau ya kecacatan begitu ya, tapi mereka mengalami ancaman yang nyata dan teror psikis karena mereka tinggal dekat sekali dengan lokasi terjadinya bencana. Kerugian material ya, mungkin beberapa ada kerugian material. Mereka mengalami ketidakpastian karena mungkin ke depan nanti akan terjadi bencana serupa atau ketidakpastian ketika mereka mengalami kerugian material, ketidakpastian apakah mereka akan di masa depan mereka akan bisa bekerja lagi di lokasi tempat mereka tinggal atau tidak, itu kan banyak ketidakpastiannya. Dampaknya temporer,
Kebutuhannya rehabilitasi fisik dan psikososial, programnya jangka menengah. Dan yang kelompok terungsi ini yang ya bisa disebut paling ringan ya, karena ancamannya hanya psikologis, ya tidak hanya tapi paling minimal daripada yang lain, ancaman psikologis dan efek psikologi massa, kebingungan yang massal begitu ya. Dampaknya sangat temporer, kebutuhan dukungan psikis, dan programnya jangka pendek tentunya. Nah, peran psikologi sendiri dalam penanganan bencana itu saya klasifikasikan menjadi dua peran. Yang pertama adalah peran untuk memberikan bantuan psikososial, dan yang kedua adalah peran untuk memberikan bantuan kesehatan mental. Itu perlu kita bedakan dan kita perlu ketahui apa bedanya gitu ya. Untuk yang bantuan psikososial itu adalah segala macam aktivitas bantuan yang sifatnya adalah terkait dengan aktivitas sosial yang itu bisa berpengaruh atau berperan untuk mengurangi gejala-gejala gangguan psikologis atau kualitas psikologis para penyintas. Nah, itu yang dinamakan sebagai bantuan psikososial. Sedangkan bantuan kesehatan mental adalah bantuan yang sifatnya langsung intervensi psikologis. Jadi kita memberikan bantuan yang perlakuan psikologis ya. Jadi kayak intervensi psikologis oleh para profesional, itu bisa psikolog, itu bisa psikiater atau profesional yang lain. Itu yang dinamakan sebagai bantuan kesehatan mental. Ini dua hal yang berbeda. Ini ada foto yang di bawah bantuan psikososial. Ini adalah foto waktu bencana Merapi 2010 ya. Ini adalah bapak-bapak dari sebuah desa di lereng Merapi sana yang mereka ini ketika berada di pengungsian ya, di waktu itu di shelternya itu di Maguharjo ya, di stadion, itu mereka hanya bengong. Mereka tidak terlibat aktivitas-aktivitas sosial, dan kebengongan mereka ini akan memperparah gejala-gejala psikologis mereka karena mereka bingung masa depannya gimana, rumahnya bagaimana, lahan-lahan pertanian mereka bagaimana begitu. Nah, kebetulan di satu desa itu memang mereka adalah pekerja ini ya, yang suka memahat batu gitu. Kerjanya mereka kesehariannya seperti itu. Nah, lalu ada inisiatif dari seorang psikolog begitu ya untuk memberikan bantuan psikososial waktu itu, dan kita turunkan ini batu-batu yang ada di sekitar rumah mereka yang tidak terimbas langsung bencana begitu. Kita bawa turun semua batunya, dan ketika ini datang ke lokasi shelter, mereka luar biasa ini ya, excited gitu. Dan dari tatapan nanar yang tadinya bengong saja itu, mereka kini punya aktivitas yang bisa mereka lakukan kembali dan menghidupkan kembali harapan-harapan akan masa depan mereka, pekerjaan mereka kembali seperti itu. Dan ini sangat membantu mereka dalam coping stres ketika berada di shelter, sehingga mereka tidak tidak mengalami gejala-gejala gangguan psikologis yang lebih severe, yang lebih parah begitu. Nah, itu yang disebut sebagai bantuan psikososial. Dan untuk yang bantuan kesehatan mental itu lebih ke intervensi langsung, baik itu individu maupun klasikal ya. Oke, nah tadi saya sampaikan bahwa di masing-masing cycle management disaster itu berbeda-beda apa yang bisa kita lakukan ya. Nah, ini di cycle atau di fase mitigasi dan persiapan menghadapi bencana itu peran psikologi ada di mana? Ya, ada di satu, memberikan bantuan psikososial berupa psikoedukasi komunitas. Itu sangat penting. Psikoedukasi komunitas di sini adalah dalam rangka memberikan pemahaman, memberikan awareness atau kesadaran kepada masyarakat yang tinggal di satu daerah yang rawan bencana, bahwa mereka sedang tinggal di daerah yang dalam sewaktu-waktu bisa terjadi bencana. Itu penting sekali. Ketika kesadaran masyarakat itu sudah ada, mereka aware bahwa mereka tinggal di daerah yang rawan bencana, tentunya mereka akan punya antisipasi, ada langkah-langkah antisipatif begitu, agar memperkecil resiko kerusakan yang terjadi dalam bencana. Ya. Selanjutnya ada juga pemetaan resiko bencana.
Pemetaan di sini kalau psikologi berarti pemetaan kira-kira ada nggak di wilayah tersebut warga-warga yang memang dari sebelum terjadinya bencana itu sudah mengalami beberapa gejala-gejala psikologis, gangguan psikologis begitu. Ini kita petakan. Ya. Selain itu juga tidak hanya terbatas psikologis ya, kita juga bisa memetakan warga-warga yang mungkin membutuhkan yang dikatakan ini ya vulnerable gitu ya, rawan, rentan gitu. Seperti ibu-ibu hamil, anak-anak kecil, orang tua yang sudah sangat sepuh, yang lansia, atau orang-orang yang mempunyai difabel gitu, yang hidup dengan keterbatasan begitu. Nah, ini perlu kita petakan. Selanjutnya, kita sebagai orang psikologi perlu menjaga ini ya, komunikasi dengan berbagai macam elemen masyarakat, stakeholder yang ada di lingkungan rawan bencana tersebut, karena merekalah yang nanti akan kita ajak untuk bahu-membahu dalam memberikan bantuan baik secara psikososial maupun bantuan kesehatan mental itu. Dan selanjutnya, nah ini pada tahapan respons, tanggap darurat dan recovery, ada banyak sekali yang bisa kita lakukan. Saya rangkum menjadi beberapa hal ini ya. Jadi yang pertama, bantuan psikososial berupa aktivitas-aktivitas sosial yang melibatkan penyintas. Kita harus libatkan mereka, jangan malah membuat mereka tergantung dengan kita. Ya, kan biasanya kita akan merasa, waduh kasihan Bapak Ibu itu biar istirahat saja di shelter. No, it's a big no gitu. Justru malah kita libatkan mereka dalam dapur gitu ya, memasak, kita libatkan mereka dalam membangun shelter seperti itu. Jadi mereka merasa secara sosial fungsi mereka akan kembali begitu, tidak hanya duduk saja di shelter. Yang kedua, memberikan informasi yang akurat tentang bencana. Ini penting sekali. Bahwa ketika kita memberikan bantuan, ya, atau mungkin kita menjadi penanggung jawab di sebuah shelter gitu, kita harus selalu update informasi ke para penghuni shelter itu atau para penyintas yang ada di shelter itu. Kenapa? Karena adanya informasi yang terus kita update itu menghubungkan mereka ke dunia luar yang sedang terjadi. Dan ketika koneksi mereka dengan dunia yang ada di sekitar mereka terjalin dengan baik, itu akan membuat mereka lebih tenang. Ya, percaya nggak percaya, tapi secara saintifik seperti itu. Sehingga ketika mereka terkoneksi dengan lingkungan sekitar, mereka akan lebih tenang dan lebih hopeful daripada mereka terputus koneksinya. Kalau kita terlalu merahasiakan bantuan, kita merahasiakan apa yang terjadi di luar sana, begitu. Nah, ini malah justru akan menjadi bahaya bagi para penyintas yang ada di shelter-shelter pengungsian. Juga menghubungkan para penyintas dengan fasilitas-fasilitas atau orang-orang terkasih untuk stabilitas psikologis. Ya, kita perlu sampaikan bahwa di shelter tersebut ada fasilitas apa saja. Lalu misalkan ada penyintas yang terpisah, jauh dari keluarganya, ayah ibunya ada di shelter lain, anaknya di shelter mana, neneknya di mana. Nah, ini kita perlu hubungkan mereka, beri kabar bahwa saudara-saudara atau anak Bapak Ibu atau Bapak Ibu anak tersebut itu ada di mana begitu, sehingga mereka bisa tenang dan bisa hopeful tadi itu ya, bisa lebih tenang dan bisa istirahat di shelter. Sumber pertama yang membuat mereka tidak tenang dan bisa memunculkan kegangguan-gangguan psikologis yang lebih parah itu adalah ketika mereka tidak tenang, tidak tahu kabar sanak famili mereka ada di mana, dan karena mereka mikir sanak familinya, mereka nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat, itu bertumpuk sampai beberapa hari dan itu akan menyebabkan munculnya gangguan-gangguan psikologis yang lebih serius begitu ya. Dan yang terakhir adalah memberikan bantuan kesehatan mental bagi penyintas dengan gejala gangguan psikologis sedang dan berat. Ini memang ranahnya psikolog dan psikiater. Dan biasanya laporan yang diberikan ke para psikolog dan psikiater adalah laporan rapid assessment gitu ya, rapid need assessment. Dan itu juga kita memetakan juga nih ada orang-orang yang memang memunculkan gejala-gejala yang gangguan psikologis sedang dan berat. Nah, ini perlu kita sampaikan ke para profesional kesehatan mental gitu agar segera mendapatkan bantuan kesehatan mental. Oke, saya mohon izin minum dulu ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relawan di sini. Tadi tentang bencana sudah kita bahas di depan secara general gitu ya. Lalu tentang psikologi dalam bencana,
Dan kita sekarang menuju ke bahasan kita tentang relawan. Di dalam bencana pasti selalu akan ada dua sisi ini. Antara yang satu adalah sisi yang kiri itu ya, gambar yang kiri adalah penyintas, survivor bencana, dan yang kanan adalah relawan maksud saya. Ya. Dan setiap bencana pasti akan ada dua sisi di mana ada dua pihak yang sedang bertemu ini, yaitu pihak survivor, penyintas bencana, dan relawan. Maaf ya, fotonya saya ambilnya kebanyakan Merapi karena saya yang banyak terlibatnya di sana. Dan saya juga nggak punya koleksi foto ketika saya terjun ke lokasi bencana yang lain. Jadi ini yang paling otentik ini gitu ya. Oke, nah sebagai relawan nih teman-teman semua di sini saya rasa ini ya punya jiwa kerelawanan ya. Kalian pasti tahu seperti apa itu menjadi relawan, tidak dibayar, tidak diberi insentif apapun, tapi kok mau itu ya terjun ke lokasi-lokasi bencana yang biasanya lokasi bencana itu sulit untuk dijangkau, ya. Kondisinya sangat tidak bersahabat, yang tadinya mungkin kalian di rumah makan, minum, tersedia, enak, tidur nyaman, ketika di lokasi bencana semua itu tidak ada, listrik bahkan juga tidak ada, dan kalian kurang tidur karena menjadi relawan itu kerja yang luar biasa keras gitu ya. Kenapa kok mau gitu? Nah, ternyata dari banyak penelitian motivasi para relawan itu ada 4 ini yang menjadi kalian para relawan itu berbeda dengan orang-orang yang lain gitu. Yang pertama adalah passion. Ini menjadi motif utama kalian. Memang passion kalian itu membantu orang lain gitu. Passion kalian adalah memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, itu luar biasa mulia itu ya. Tanpa peduli bahwa kalian nanti akan dapat apa, tanpa peduli nanti kalian di sana akan seperti apa kondisinya. Nah, karena ada passion, ada drive dalam diri kalian, ada semangat jiwa kalian itu memang jiwa yang kerelawanan gitu, membantu sesama, meringankan penderitaan sesama begitu. Nah, dan ini tidak dimiliki oleh semua orang. Ada orang tertentu yang punya passion untuk membantu sesama. Yang kedua, kalian mempunyai empati. Jadi para relawan ini tidak hanya relawan psikologi ya, semua relawan itu punya ini empati, gitu ya, kemampuan untuk bisa merasakan penderitaan yang ditanggung penyintas bencana. Jadi melibatkan rasa atau afeksi dalam pengabdian sebagai relawan. Ini yang kedua. Kalian punya empati itu. Jadi kalian bisa merasakan apa yang dirasakan oleh para penyintas. Nah, hati-hati dengan empati, nanti akan saya bahas di belakang bahwa terlalu berempati itu terkadang bisa mempengaruhi kondisi psikis kalian sebagai relawan. Nanti kalau terjun ke lapangan. Selanjutnya ada altruism, yaitu prinsip atau praktik terkait tidak mementingkan diri sendiri. Kalian bukan orang yang egois. Kalian orang-orang yang malah cenderung menempatkan diri kalian di belakang orang lain yang membutuhkan, seperti itu. Nah, itulah altruism gitu. Jadi jiwa kalian memang jiwa altruis. Kalian adalah menolong, mengesampingkan diri pribadi kalian bahkan ya untuk orang lain. Ini juga hati-hati, altruism juga ada batasnya ya. Jangan pernah kalian mau menolong orang yang tenggelam kalau kalian sendiri tidak bisa berenang. Nah, ini di heroisme tadi, di fase bencana yang heroik bulan madu itu, heroisme buta itu akan merugikan banyak orang. Nggak cuma para relawan itu sendiri, tapi juga akan merugikan para penyintas di lapangan. Karena mereka akan mereka sudah kerepotan dengan masalah mereka sendiri, tapi malah ditambahi dengan relawan yang mengalami berbagai masalah gitu ya, karena empati dan altruisme yang tidak terkontrol itu ya. Dan yang terakhir adalah teamwork. Tidak ada seorang relawan yang tidak bisa kerja tim. Relawan harus kerja secara tim, karena bersama-sama gitu ya. Kalau hanya kerja sendiri, biasanya bukan relawan, tapi ya sifatnya memberikan bantuan logistik begitu, datang atas keinginan sendiri, memberikan bantuan langsung, nah itu sendiri. Tapi kalau relawan itu harus bisa bekerja dalam setting tim dan bekerja sama ya. Nah, inilah motivasi yang pasti ada pada setiap relawan. Nah, ini kita bahas secara
ini ya, secara general saja juga ya. Resiko menjadi relawan itu seperti apa saja gitu. Nah, kira-kira apa resikonya teman-teman? Resiko nyawa kah? Resiko kehilangan pacar kah mungkin? Ya, karena kita terlalu peduli dengan orang lain yang membutuhkan. Ya, tidak jarang ya saya mempunyai kisah-kisah teman-teman yang relawan yang seperti itu ya. Ada banyak resiko ya, tapi yang perlu saya bahas di sini adalah resiko trauma psikologis, karena ini bahasanya kan tentang bencana psikologi dan relawan ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama ini, bahwa resiko yang paling awal dan jarang orang tahu itu adalah resiko trauma psikologis. Karena trauma psikologis ternyata tidak hanya dialami oleh para penyintas bencana saja, tidak hanya dialami oleh para penyintas yang tinggal di shelter-shelter pengungsian, tapi juga oleh para relawan. Lalu trauma apa yang dialami para relawan? Yaitu yang dinamakan sebagai vicarious trauma. Trauma psikologis itu sendiri kan artinya luka dari benturan psikologis ya, akibat mengalami atau menyaksikan kejadian yang tidak mengenakan, yang mencekam. Itu punya trauma sendiri. Nah, vicarious trauma adalah trauma psikologis akibat menyaksikan dampak dari peristiwa mencekam itu. Jadi relawan tentunya tidak mengalami sendiri bencananya ya, tidak ada di lokasi waktu bencana itu terjadi. Tapi relawan di sini mengamati dan menyaksikan dampak dari bencana itu. Nah, itu yang dinamakan sebagai vicarious trauma. Ini biasanya muncul justru karena itu terlalu pedulinya kita terhadap penderitaan sesama. Peduli bukan berarti negatif ya di sini ya. Peduli itu sangat positif. Tapi ketika tidak kita barengi dengan kesadaran akan vicarious trauma dan kepedulian terhadap diri kita sendiri sebelum kita menolong orang lain, itu akan berbahaya. Karena akan mengalami yang namanya vicarious trauma. Nah, ini berkembang tanpa disadari selama proses menjadi relawan, biasanya nggak sadar ini, dan pengaruhnya pada kondisi psikologis, fisik, bahkan sampai spiritual. Ya. Gejalanya yang muncul biasanya sulit mengelola emosi, menjadi pemarah, gitu, atau terkadang sedih sendiri, nangis sendiri, begitu ya. Kesulitan membuat keputusan, membatasi prioritas antara tanggung jawab orang lain dengan diri sendiri, terganggunya hubungan sosial, gangguan fisik seperti mungkin merasa capek, padahal nggak ngapa-ngapain, gitu. Terganggunya relasi dengan diri sendiri maupun dengan orang lain, ya, kehilangan makna dan harapan dan lain-lain. Nah, gejala fisiknya biasanya seperti ini ya, mimpi buruk, sulit tidur, mudah cemas gitu, lalu tidak bisa mengendalikan pikiran, feeling numb, mati rasa gitu, mati rasa dalam ini ya perasaan kita ya, emosi kita seperti mati rasa gitu, lalu takut, ya sensitif pada kekerasan dan lain-lain itu. Nah, oke, ini sudah hampir 1 jam, saya lompati saja. Vicarious trauma ini bukan masalah sepele, karena efeknya itu pada kebahagiaan kalian sebagai seorang manusia akan tercerabut gitu ya. Jadi kesehatan fisik kalian akan terganggu, jelas itu satu, dan kesehatan psikologis, keterangan batin juga akan terganggu. Pengaruh pada hubungan sosial, ya, karena diri kalian sedang terganggu begitu, maka dalam keluarga akan tidak harmonis gitu ya kalau kalian punya keluarga. Lalu secara sosial juga mengganggu interaksi kalian dengan lingkungan sosial yang ada di sekitar kalian. Dan tentunya juga pengaruh pada pekerjaan. Gitu. Yang ekstrim memang saya punya teman yang terlibat dalam aksi relawan di Aceh waktu itu. Dia di sana selama 4 bulan kalau nggak salah. Dan pulang-pulang ya memang dia menjadi orang yang berbeda, sama sekali berbeda. Yang tadinya orang yang periang, orang yang sangat supel, suka aktif sosial, menjadi orang yang tertutup, dan ya kabarnya saya tidak pernah ketemu dia lagi, tapi kabarnya dia sekarang mengalami gangguan psikologis yang cukup berat begitu. Nah, ini karena adanya efek vicarious trauma yang tidak disadari dan tidak ada antisipasi dan tidak ada pertolongan ke mereka yang mengalami vicarious trauma. Nah, ini bahayanya menjadi relawan ketika tidak sadar bahwa kalian sedang mengalami yang dinamakan vicarious trauma.
Nah, terjadinya psikologis trauma itu karena ada tadi itu empati, kemampuan untuk bisa merasakan penderitaan yang ditanggung penyintas bencana itu terlalu dalam. Dan terjadilah transference, yaitu pemindahan tidak disadari oleh objek afeksi, yaitu penyintas, ke dalam diri sendiri. Jadi muncul perasaan yang nggak tega untuk meninggalkan, perasaan tersakiti, bila tinggal dengan relawan lain. Nah, ini nggak sehat. Itulah kenapa di berbagai organisasi relawan itu selalu ada koordinasi untuk ganti shift. Masing-masing organisasi relawan itu punya shift-nya masing-masing ya. Kalau apa namanya, yang saya tahu itu biasanya seminggu, ada yang bahkan ada yang 2 minggu gitu, harus ganti shift. Kenapa? Kalau terlalu lama dia akan mengalami vicarious trauma. Dan tanda-tandanya adalah ketika mau ganti shift, disuruh pulang gantian, dia nggak mau. Nggak mau, saya mau stay di sini, saya ingin membantu mereka. Nah, itu sudah mulai tanda-tanda awal bahwa mereka sebenarnya sedang mengalami vicarious trauma. Nah, jika terjadi itu, ya, apa yang harus dilakukan? Satu, kalian harus memahami lebih lanjut, ya, apa itu vicarious trauma. Sehingga kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Nah, at least dengan saya sampaikan ini ada psikoedukasi di sini dan kalian bisa lebih sadar begitu. Terus yang kedua, belajar menyadari dan mengatasi vicarious trauma agar tidak merugikan orang lain dari dampak itu ya. Menyingkir, beristirahat, bermain, dan rubahlah cara berpikir kalian. Ya, itu yang bisa dilakukan. Saya rasa itu kurang lebihnya sudah 1 jam ya, pukul 2 tepat ini. Yang saya sampaikan, mohon maaf kalau terlalu general karena waktu yang tidak banyak dan memang topik bahasanya sangat luas. Nanti untuk lebih detail atau hal-hal yang ingin diketahui lebih lanjut bisa kita diskusikan di sini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator, silahkan. Baik, terima kasih Pak Fuad atas materi yang telah disampaikan. Gimana nih teman-teman? Kelihatannya teman-teman tertarik banget ya dengan materi yang disampaikan. Nah, sekarang kita memasuki sesi tanya-jawab dan diskusi ya. Kali aja masih ada dari teman-teman yang masih bingung terkait materi yang telah disampaikan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan di kolom komentar ya. Silakan untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan, bisa langsung open mic juga boleh, asalkan nanti bergantian kayak gitu. Nanti dari kami, moderator akan membantu untuk membacakannya. Ada nih, dari Tiara, psikologi UMA ya. Apakah ada persyaratan secara psikologis bagi yang ingin menjadi volunteer atau relawan? Terima kasih. Bagaimana Pak? Silakan Pak Fuad, Bisa langsung dijawab. Langsung aja ini ya. Iya Pak. Iya Pak. Baik. Baik, terima kasih Mbak Tiara Patricia ya dari psikologi UMA ya. UMA mana ya kalau boleh tahu? Universitas mungkin bisa Universitas Medan Area di Medan, Pak. Oh ya ya, baik. Wah, dari Medan ada juga ya, peserta dari Medan ya. Terima kasih sudah bergabung. Ya, pertanyaannya bagus sekali ini. Apakah ada persyaratan secara psikologis baik bagi yang ingin menjadi volunteer ataupun relawan gitu? Sebenarnya begini, itu tergantung juga institusi atau organisasi relawan itu ya, ada rule-rule-nya sendiri begitu ya, tiap-tiap organisasi itu. Tapi idealnya memang kalau bisa yang menjadi relawan yang akan terjun nanti ke lapangan dipastikan bahwa kondisi psikologisnya sedang stabil. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan ketika kalian nanti terjun ke lapangan, ketika kalian melihat situasi di lapangan seperti apa, betapa mungkin keadaannya mengerikan, keadaan yang sangat berat, ya itu terkadang akan mengalami mental breakdown sendiri begitu para relawan itu. Sehingga idealnya memang ya harus ada persyaratannya secara psikologis. Nanti ada tesnya begitu agar mereka yang sebelum terjun ke lapangan itu dites dan sedang tidak mengalami gangguan psikologis. Karena tidak jarang juga nih relawan yang terjun ke lapangan karena punya masalah, ya
Mereka punya masalah secara psikologis, ada masalah keluarga mungkin, atau masalah dengan pacar, dengan teman, gitu. Lalu mereka menjadi pelarian, terjun ke lokasi bencana, ingin membantu. Nanti harapannya di sana bisa melupakan masa lalunya, gitu kan, seperti itu. Tapi itu malah tidak sehat, karena sebelum dia berangkat, dia sudah punya masalah. Nah nanti ketika di sana, selama seminggu, 2 minggu, pasti juga akan mengalami masalah yang lebih gawat gitu ya. Jadi memang idealnya ada. Walaupun prakteknya itu tergantung banget institusinya masing-masing, tergantung organisasi relawannya masing-masing gitu. Ya, karena tidak mudah ya melakukan cek keadaan psikologis para relawan gitu, tidak mudah ya untuk melakukan itu. Gitu, Tiara, bakal menjawab pertanyaan? Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini mau tanya tentang terkait COVID juga silahkan ya. Nanti ini yang sedang relevan saat ini kan bencananya bencana pandemi nih, COVID-19. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ada pertanyaan kedua. Nafi, bisa tolong dibantu? Oke, baik Cahya. Jadi Pak, terima kasih untuk jawabannya untuk pertanyaan pertama dan Mbak Tiara untuk pertanyaannya. Jadi untuk yang pertanyaan kedua, ini datang dari Nabila Laila Nur Aini. Untuk pertanyaannya, kalau untuk jadi relawan itu ada akibat yang tidak bisa disadari yang sudah Kakak sampaikan. Gimana untuk kita mengubah pola pikir supaya kita tidak memandang segala akibat itu tidak bisa dihindari? Terima kasih. Silahkan Pak Fuad untuk jawabannya. Ya, saya masih mencoba memahami pertanyaannya, saya baca ini. Kalau untuk jadi relawan itu tidak ada akibat yang tidak bisa kita sadari, yang sudah Kak sampaikan. Oke, gimana untuk kita mengubah pola pikir supaya tidak memandang jika akibat tidak bisa dihindari? Wah, ini pertanyaannya meta banget nih, meta kognitif banget ini. Bertumpuk begitu untuk memahami. Maksudnya bisa disampaikan secara langsung saja mungkin, Nabila, silakan. Maksudnya bagaimana ini pertanyaannya? Untuk Nabila, dipersilakan open mic ya. Halo? Nggak Halo. ada ya? Ya, Gimana maksudnya? Nah. jadi kan ada volunteer tadi itu loh Kak, yang Kakak sampaikan. Itu gimana mengubah pola pikir kalau semuanya kita mau jadi relawan. Terus itu kayak jadi kehambat gara-gara tahu ada akibatnya gitu loh. Oh, maksudnya ini mungkin ya, sebentar saya tampilkan lagi ya. Oke. Apakah ini yang dimaksud mengubah cara berpikir ketika Ya, teman Kak. harus trauma? Oke, ya. Ya, ini adalah ini ya beberapa cara begitu atau hal yang perlu kalian lakukan jika kalian sudah mulai nih sadar, waduh kok ada sesuatu yang salah nih dengan saya ketika saya terjun ke lapangan, ketika saya terlibat pemberian bantuan, kok tiba-tiba ada yang salah nih, saya kok tiba-tiba jadi orang yang sensi, jadi orang yang emosional, makan nggak enak, tidur juga nggak nyenyak, mimpi buruk. Nah ini mulai kan ada tanda-tanda di situ. Nah ini adalah cara-cara yang bisa kalian lakukan. Pertama, kalian menyingkir dulu, menjauh dari lingkungan bencana. Kalau misalkan belum jadwal shift-nya ganti, ya bilang gitu, saya boleh nggak ini saya tak mundur dulu, nanti gantiin siapa dulu gitu. Baik secara fisik maupun psikis ya. Jadi sibukkan diri kalian dari selain menjadi relawan di bencana itu, gitu. Itu yang dimaksud sebagai menyingkir, karena kalian sudah mengalami tanda-tanda itu, lalu istirahat, ya jelas itu, lalu bermain itu melibatkan ini aktivitas-aktivitas yang membuat kalian happy gitu, di luar menjadi relawan bencana, dan mengubah cara berpikir. Ini maksudnya adalah menafsirkan ulang gitu. Kenapa kalian datang ke lokasi bencana itu? Ya, bertanya lagi dalam diri kalian dan bisa kalian ubah gitu ya pandangan kalian yang sebelumnya melihat bencana itu seperti apa dan para penyintas seperti apa, orang yang seperti apa yang perlu kita bantu atau apa begitu, itu kita ubah. Ya. Karena ini terjadi dengan salah seorang kolega saya ya, yang beliau sudah senior begitu, dan waktu terjadi bencana
di Aceh 2004 tsunami, beliau itu sebetulnya sedang studi di luar negeri begitu. Nah, ketika pulang ke Indonesia, dia terjun ke lapangan karena terpanggil, heroisme tadi itu ya, terpanggil untuk membantu ke lokasi bencana sampai sekitar 2 bulan. Dia harus segera kembali ke negara di mana dia studi begitu karena harus menyelesaikan S3-nya gitu kan. Nah, ketika di pesawat dari terbang dari Soekarno-Hatta menuju ke Schiphol, Amsterdam gitu, dia sepanjang perjalanan yang ada hanyalah menangis, menangis dan menangis, tidak mau makan dan lain-lain. Nah, ternyata beliau ini mengalami vicarious trauma. Yang dia lakukan adalah ketika dia sampai di sana, dia tidak sampai ke psikolog, dia tidak sampai ke psikiater, enggak. Tapi yang dilakukan adalah merubah cara berpikir dia. Jadi dia melakukan self help gitu ya, merubah cara berpikir bahwa kemarin itu bencana dan bencana itu memang bencana kemanusiaan. Saya sudah terjun dan memberikan bantuan di sana selama 2 bulan, so it's all fine. Itu bukan salah saya. Itu saya bersyukur saya masih bisa seperti ini dan lain-lain. Jadi lebih mencari hikmah dan lain-lain gitu ya. Itu adalah yang dimaksud sebagai mengubah cara berpikir di sini agar tidak lebih dalam terjun atau lebih mengalami vicarious trauma yang lebih dalam lagi begitu. Nah, ini pengalaman real ya, terjadi, dan tidak hanya kolega saya ini, tapi ada beberapa teman saya yang ketika terjun ke lokasi bencana, mereka menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Itu tidak jarang kita temui. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengubah cara berpikir itu. Begitu maksudnya. Begitu Nabila atau bagaimana yang dimaksud? Apakah menjawab pertanyaan? Ya, Kak, menjawab sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain silakan kalau ada. Ini Pak, ada pertanyaan selanjutnya dari Istiap Priyanti, Psikologi Islam YAIN Pontianak. Nah, apakah untuk menjadi relawan kita harus mengikuti organisasi atau komunitas yang ada terlebih dahulu? Dan bagaimana kita sebagai mahasiswa psikologi untuk menjadi relawan COVID-19 ini yang sedang melanda dunia? Seperti itu, Pak. Silakan. Oke. Baik, terima kasih Mbak Isti ya. Apakah menjadi relawan kita harus mengikuti organisasi atau komunitas? Tidak harus. Kalian bisa menjadi relawan. Namun saya sarankan memang akan lebih baik kalau ikut organisasi atau institusi. Kenapa? Karena nanti ketika kalian terjun ke lapangan, ada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dan ada prosedur-prosedur yang bisa kalian ikuti. Gitu. Kenapa semua harus pakai prosedur? Ya, karena relawan itu seperti militer, teman-teman semua. Ini perlu kita ketahui. Makanya kenapa SAR, ya, satuan itu rescue itu ya, SAR itu pasti selalu dikomandani oleh militer. Kenapa? Karena kita akan terjun ke lokasi bencana nih. Taruhannya bisa nyawa kita, taruhannya bisa keselamatan kita, bisa keselamatan tim kita, teman kita. Nah, maka semua harus ikut prosedur. Karena efeknya nanti jika ada salah-salah itu bisa mengakibatkan hal yang fatal baik bagi diri kalian sebagai relawan maupun bagi penyintas yang ada di lokasi bencana. Gitu. Maka kalian bisa menjadi relawan individu itu bisa, namun saya sarankan ikut saja di organisasi atau komunitas agar ada orang-orang yang tim kalian dan ada orang-orang yang bertanggung jawab jika terjadi apa-apa di lapangan begitu ya. Lalu bagaimana kita sebagai mahasiswa psikologi menjadi relawan COVID-19 yang sedang melanda dunia? Well, ini pertanyaan yang saya tidak punya jawaban pastinya. Kenapa? Karena pandemi ini memang karakter bencananya sangat unik dan kita tidak pernah tahu kapan berakhir. Itu yang pertama. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang mahasiswa psikologi? Satu, jangan pernah kalian langgar protokol kesehatan itu ya. Kenapa? Karena itu bisa membahayakan orang lain di sekitar kalian gitu. Kalau misalkan kalian mau keluar, jaga jarak itu pasti, pakai masker yang standar itu silahkan, dan pokoknya semua protokol kesehatan kalian penuhi. Satu itu harus yang dilakukan. Nah, yang kedua, jangan pernah kalian memberikan informasi-informasi yang menyesatkan. Jadi karena levelnya masih mahasiswa psikologi, kalian tentunya
lebih paham dong mana mana yang hoax, mana yang berita yang benar, mana berita yang layak untuk disebarkan, mana berita yang tidak layak untuk disebarkan. Nah, itu silahkan kalian screening sendiri dan beri pemahaman ke orang-orang terdekat kalian dulu. Mungkin bisa keluarga ataupun lingkungan masyarakat sekitar kalian, beri pemahaman ke mereka bahwa yang terjadi itu ini gitu. So please stay calm, jadi tetaplah tenang begitu, dan jangan terlalu panik. Makan makanan yang bergizi, penuh dengan protein dan gizi-gizi yang lain agar imun kita kuat, dan jangan lupa juga untuk berolahraga itu. Jadi lebih ke psikoedukasi itu yang bisa kalian lakukan selama menjadi relawan COVID ini. Atau mungkin bisa juga kalian terjun langsung ke lokasi-lokasi ini ya, kayak Wisma Atlet di Jakarta itu ya, yang menjadi tempat isolasi. Bisa kalian ke sana dan memberikan ya support positif atau bantuan-bantuan psikososial ke para tenaga medis maupun orang-orang yang sedang diisolasi itu. Gitu. Itu saya rasa. Bisa cukup menjawab ya. Siapa tadi namanya? Isti ya. Menjawab ya Isti ya. Untuk Mbak Isti, apakah terjawab pertanyaannya? Sudah Pak, terima kasih. Oke, ya. Oh ya, di sini ada teman saya ya yang juga dulu mendirikan Repsi Gama. Ini ada Mas Aceng, Mas Septian. Bergabung Mas? Siap, masuk. Selamat bergabung, Mas. Silakan Mas Aceng kalau ikut menjawab pertanyaan, feel free to answer those questions. Mas Fuad saja. Baik, silakan yang selanjutnya ada lagi. Ini cukup banyak ya di chat ya. Iya, untuk teman-teman kita bakal buka termin pertama dan termin kedua. Jadi untuk termin pertama kita buka untuk 3 pertanyaan. Nanti selanjutnya kayak ada masalah koneksi nampaknya. Ya, baik, Pak. Mungkin nanti kita batasi dulu 3 pertanyaan untuk yang termin pertama. Nanti kalau mungkin masih memungkinkan untuk waktunya, kita buka untuk termin kedua. Seperti itu ya, Pak? Oke, silakan. Baik, untuk selanjutnya mungkin dari mungkin dari Nesi Merlita, Pak, dari Unisba. Pertanyaannya adalah, secara psikologis, apakah para korban bencana akan mengalami gangguan mental secara neuritik? Biasanya simptom apa yang muncul? Atau agar relawan lebih cepat mengetahui kondisi korban, lalu pemberian terapi apa yang tepat dan diberikan relawan untuk korban? Seperti itu. Silakan Pak Fuad, mungkin untuk penjelasannya. Ya, baik. Terima kasih ya Nesi ya. Secara psikologis, apakah para korban bencana akan mengalami gangguan secara neurotik? Bisakah simptom yang akan muncul? Ya, semua macam gangguan psikologis mungkin ya untuk muncul dalam situasi bencana. Karena memang situasi itu situasi yang sangat tidak mengenakan ya, bencana. Dan itu ya situasi yang stressful tentunya. Dan situasi yang stressful pasti akan menjadi pemicu berbagai macam masalah dalam kondisi kejiwaan seseorang, itu pasti. Orang yang sedang baik-baik saja, orang yang sedang normal, tidak ada masalah apapun, itu pun akan mengalami shock, akan mengalami keterkejutan, kaget, bingung, mungkin ada sedikit panik-panik, begitu pasti ya terjadi. Apalagi dengan mereka yang sudah punya potensi-potensi mengalami gangguan psikotik maupun neurotik. Nah, itu pasti menjadi pemicu yang lebih besar untuk terjadinya gangguan psikotik maupun neurotik gitu ya. Nah, yang muncul apa agar relawan lebih cepat mengetahui kondisi korban. Nah, ini seperti yang teman-teman pelajari di kelas ya. Jadi simptom-simptom apa saja yang muncul ketika seseorang itu mengalami gangguan-gangguan, misalkan dia ketika diajak berbicara kok tidak nyambung, ketika dia diajak berinteraksi kok
tanyanya ke sini, jawabnya ke sana, atau bahkan nggak menjawab sama sekali. Lalu juga dia tidak merasakan dia tidak tidur padahal sangat capek kondisinya. Lalu tatapan mata yang kosong, bengong, tidak punya aktivitas, hanya berdiam diri di satu tempat dan cukup lama di sana. Nah, berbagai macam gejala-gejala itu kan bisa diamati ya. Itu adalah fungsi kita orang psikologi ketika di lapangan, itu bisa juga melakukan yang namanya assessment, need assessment namanya ya. Bisa yang berupa rapid need assessment secara cepat maupun need assessment yang secara individual satu persatu dilihat. Nah, dari situ tentunya laporan dari hasil assessment itu akan disampaikan ke koordinator shelter itu, dan dari situ bisa diakomodasi apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang tersebut begitu. Nah, tentunya mereka pasti membutuhkan bantuan kesehatan mental dari profesional yang nanti bisa membantu mereka mereduce atau ya paling tidak menahan agar tidak memperparah kondisi yang sudah mereka miliki begitu dengan gangguan psikologis maupun neurotik itu. Saya rasa begitu ya Nesi ya. Semoga bisa menjawab. Berikutnya mungkin, atau ini sudah termin pertama sudah selesai, kita lanjut termin kedua. Baik Pak, jadi tadi termin pertama udah selesai, sekarang kita lanjut ke termin kedua. Soalnya nanti batas tanya jawabnya sampai jam 14.25. Oke, kita 5 menit lagi. Iya Pak. Jadi pertanyaan selanjutnya dari Nawal, psikologi UPI. Saya ingin bertanya, apakah relawan yang terkena vicarious trauma dan tidak mampu mengatasinya bisa mengarah ke gangguan mental? Begitu. Ya, Nawal, terima kasih pertanyaannya. Ya, jawabannya pasti. Jadi ketika seseorang relawan gitu katakanlah, atau orang yang bukan relawan tapi ikut melihat situasi yang tidak mengenakan di lokasi bencana lalu mengalami vicarious trauma gitu ya. Itu mana tadi pertanyaannya nih? Ketika mereka tidak mampu mengatasinya, bisa mengarah ke gangguan mental ya. Itu sudah pasti seperti itu. Makanya pengetahuan akan vicarious trauma itu harus dimiliki oleh semua relawan sebelum terjun ke lapangan. Karena salah-salah nanti ketika terjun ke lapangan mengalami vicarious trauma dan dia tidak sadar, dan umumnya banyak relawan yang tidak sadar mereka mengalami vicarious trauma, itu bisa berakibat buruk bagi dirinya maupun ke orang-orang sekitarnya. Karena tadi tanda-tandanya itu menjadi orang yang emosional, masalah harmonis di keluarganya terganggu, dan lain-lain. Karena itu yang dampaknya tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga ke orang-orang terdekatnya. Dan tadi yang saya katakan, ada teman saya yang dari Aceh tadi yang tidak sadar mengalami vicarious trauma, berlangsung cukup lama, dan sampai akhirnya dia mengalami gangguan psikologis yang cukup parah. Seperti itu. Ini banyak banget nih pertanyaan yang masuk ya, tapi waktunya cuma sedikit ya. Oke, next mungkin, silakan. Saya yang ngikut moderator saja ya, saya nggak bisa milih pertanyaannya. Ya, baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin menyambung sebentar ya Pak, untuk tadi mungkin yang belum ke follow up pertanyaan dari Ausi, apakah ada training online untuk mengasah skill relawan? Nah, jadi di sini mungkin Repsigama UGM sedang merancang aplikasi yang nantinya bisa digunakan untuk umum mahasiswa ataupun masyarakat umum yang terkait tentang pelatihan ataupun materi-materi tentang kerelawanan psikologi seperti itu, Pak. Ya, mantap Repsigama. Atau mungkin dari Mbak Claudia, komandan kita langsung bisa menjelaskan. Oh, apa nih? Oh, oke, baiklah. Tadi benar teman-teman, mungkin nambahin sedikit dari Mbak Aushi tadi ya. Mungkin teman-teman dari psikologi mungkin izin masuk sebentar ya Mas Fuad. Mungkin ditunggu aja nanti dari kami, memang rencananya bulan Oktober ini akan rilis program training untuk mahasiswa psikologi gitu, Mbak Aushi. Jadi
kita bakal bersama-sama via online, belajar tentang kerelawanan dan psychological first aid juga. Sekian aja Mas Nafi, saya kembalikan lagi. Oke, sama-sama Mbak Claudia. Wah, teman-teman. Mungkin kita 1 atau 2 pertanyaan lagi ya Pak. Untuk nanti yang pertanyaan belum terjawab, kita tampung terlebih dahulu. Oh, mungkin dari ini Pak, dari Stephanie Helen Mauputi, dari Fakultas Hukum UNS. Pertanyaannya adalah, bagaimana masyarakat awam yang tidak mengetahui secara mendalam trait psikologi seorang penyintas mengetahui atau tahu ciri-ciri orang yang butuh penanganan psikologi atau psikososial seorang penyintas seperti itu, Pak? Ya, ini pertanyaan bagus ini. Masyarakat awam ya nggak tahu tentang dunia psikologi begitu, keadaan psikologi seorang penyintas, bagaimana nih bantunya gitu. Nah ini yang perlu diketahui teman-teman semua di sini ya. Ada satu hal yang dinamakan PFA atau psychological first aid, pertolongan pertama pada kondisi psikologi seseorang gitu. Nah PFA ini sebetulnya itu tidak hanya boleh dilakukan oleh orang-orang dengan background psikologi. Semua orang boleh melakukan PFA ini. Kenapa? Karena memang secara teknis ini tidak menuntut ilmu-ilmu yang terlalu muluk-muluk yang tinggi begitu ya. Karena pada dasarnya PFA itu adalah satu kemampuan melihat, mengobservasi ada orang yang sedang bermasalah atau tidak. Satu. Yang kedua adalah kemampuan kita dalam berinteraksi dengan orang tersebut atau dengan orang yang bermasalah, mendengarkan secara aktif itu, dan ketiga adalah memberikan solusi ke mereka. Solusi di sini bukan berarti memberi nasihat, bukan begitu, tapi menghubungkan mereka ke fasilitas-fasilitas yang mereka butuhkan dan apa saja hal yang mereka butuhkan. Yang pada umumnya adalah ini sih dihubungkan dengan orang-orang terdekat, itu yang umumnya terjadi. Nah, kemampuan melihat, observasi dan kemampuan mendengarkan itu tidak hanya terbatas hanya orang psikologi saja yang punya itu, enggak. Memang orang psikologi ada ya mata kuliah tertentu yang memang membahas tentang observasi dan wawancara dan bagaimana kita mendengarkan gitu ya. Tapi di luar itu masyarakat awam juga bahkan ada yang memang mereka punya talent gitu ya. Memang mereka tuh memang dari sononya itu sudah dicetak menjadi orang-orang yang observan gitu, yang mampu melihat sesuatu, sensitif dengan sesuatu yang mereka lihat, dan mereka menjadi orang yang nyaman diajak ngobrol. Itu hal yang sangat alamiah gitu ya. Kita bisa ngobrol dengan orang lain dengan nyaman gitu. Pernah kan, pasti semua teman mesti pernah punya teman yang kalau ngobrol dengan dia rasanya nyaman gitu, enak gitu. Nah, orang-orang inilah yang memang sudah punya bakat ya untuk menjadi pendengar yang baik dan menjadi teman ngobrol yang baik. Nah, karena itu tadi, karena saya sebutkan bahwa karena semua orang tuh punya kemampuan yang sama, potensi yang sama, so PFA ini bisa dilakukan oleh semua orang, tidak hanya orang psikologi saja. Itu yang perlu diketahui semua teman-teman di sini. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, apakah kita termasuk orang yang cukup sensitif ketika kita melihat sesuatu? Apakah kita termasuk orang yang cukup observant gitu? Dan apakah kita termasuk orang-orang yang kalau ngobrol dengan orang tersebut nyaman dengan kita, atau malah baru ngomong 1-2 pertanyaan sudah nggak nyaman gitu. Nah itu nilailah diri kalian sendiri gitu untuk menjadi, apakah kalian menjadi orang yang bisa menjadi relawan psikologi yang baik atau tidak itu. Itu. Stephanie Helen ya. Ini Ya, dari betul, Pak. Dari hukum. Ya. Semoga menjawab ya. Ya. Iya, Pak, menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Wah, menarik sekali ya Nafi kelas Tagana pada hari ini.
Namun sayang sekali nih teman-teman, karena waktu sudah melebihi, jadi pertanyaan teman-teman yang belum ada yang terjawab, di-keep dulu mungkin ya. Nah, baiknya gimana ya Pak? Apakah Bapak bersedia untuk menjawab di luar kelas ini? Mungkin melalui WA atau email gitu Pak? Boleh nanti ini aja digabungin list pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan yang sama ya dijadikan satu saja, jangan disendiri-sendirikan. Lalu di WA saja nanti saya jawab ini ya, kalau saya punya waktu saya jawab gitu. Siap Pak, terima kasih. Ya, baik Pak Fuad, terima kasih, dan teman-teman juga terima kasih atas pertanyaan yang sangat menarik sekali. Mungkin kedepannya semoga informasi yang telah dipaparkan dan hasil diskusi kita pada sore hari ini akan bermanfaat untuk kedepannya ya. Terima kasih kepada Bapak Fuad yang telah menyampaikan materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sebelum kelas berakhir, kami dari panitia meminta kehadiran teman-teman kelas untuk on kamera semuanya. Jadi kita bakal ada sesi foto untuk dokumentasi. Nah, untuk sesi dokumentasi, kami meminta bantuan kepada Kominfo untuk men-screenshot ya. Oh ya, teman-teman, jadi kalau yang tadi belum sempat join atau merasa kurang, bisa nonton di YouTube. Jadi kita live juga di YouTube, teman-teman. Oke, dari Divisi Kominfo mungkin sudah siap. Dan teman-teman, kami mohon untuk on kamera ya. Nanti kita untuk dokumentasi seperti itu. Oke teman-teman, karena ini pesertanya hari ini banyak banget dan ada 6 slide, jadi nanti kita fotonya 6 kali ya teman-teman. Jadi mohon ditahan dulu posenya dan pasang senyum terbaik kalian. Nanti aku bakal hitung dari 1 sampai 3, teman-teman jangan lupa pose ya. Untuk yang pertama, kita mulai aja 1, 2, 3. Lagi ya teman-teman. Tunggu. 1, 2, 3. Tunggu. Oke, lagi 1, 2, 3. Kayaknya cukup karena yang slide akhir-akhir pada nggak on cam, jadi cukup segitu aja fotonya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kominfo. Oke, terima kasih Vika. Sama-sama. Baik, untuk selanjutnya setelah kelas ini berakhir, nantinya kami dari pihak panitia akan menyebarkan form evaluasi yang tujuannya untuk membangun atau menampung saran dan kritik dari teman-teman agar acara Repsi Gama selanjutnya lebih bagus dan lebih menarik tentunya. Oke, tibalah kita di penghujung acara kelas Tagana yang kedua tahun 2020. Terima kasih untuk partisipasi yang luar biasa dan tetap nantikan acara-acara Repsi Gama yang selanjutnya. Baik, karena kelas Tagana ini dimulai dengan doa, alangkah akan lebih baik kalau kita tutup dengan doa pula. Berdoa, dipersilahkan. Cukup? Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada ulah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dan dalam kelangsungan acara terdapat kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Selamat siang semuanya. Selamat sore. Terima kasih ya semuanya teman-teman. Terima kasih Pak. Pak Fuad. Terima kasih Pak Fuad. Terima kasih teman-teman semuanya. Teman-teman bisa meninggalkan Zoom.